terpercaya. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Usai pelantikan, Bupati Maluku Tenggara fokus selaraskan program pemerintah. Ratusan pelari meriahkan DPD Gerindra Maluku Funrun 10K. Informasi seputar hasil pengundian babak 16 besar Liga Champions 2025. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Setelah pelantikan kepala daerah yang berlangsung di Istana Negara pada Kamis 20 Februari 2025 kemarin, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menjelaskan bahwa program Maluku Tenggara akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menegaskan programnya akan memfokuskan pada kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, ia menjelaskan bahwa rumput laut menjadi unggulan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. Di sisi lain, saudara, Taher juga berharap pemerintah pusat akan terus turun tangan untuk bekerja sama dengan daerah dalam pembangunan. Kita kolaborasi dengan visi misi kita dan tentunya tidak beda. Dan karena arahnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita kerja untuk rakyat, dari rakyat untuk masyarakat. Untuk rakyat. Pertama, kita harus kan punya unggulan daerah masing-masing. Unggulan daerah saya adalah Seaweed Estate atau pusat rumput laut, di mana saya harus kembangkan itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya paling tidak bahwa pendapatan masyarakat itu harus meningkat. Selain itu kita punya daerah yang hanya 2 saja unggulannya, yaitu pariwisata dan kelautan dan perikanan. Harus saling bersinergi begitu ya Pak? Pasti, karena kita harus bersinergi. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Apa program pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo, kita laksanakan di bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi perhatian programnya Pak Presiden untuk daerah kita menyesuaikan. Saudara, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal penundaan pengikuti retret di Magelang disikapi berbeda oleh kepala daerah kader PDIP. Sebagian dari mereka memilih menunda keberangkatan untuk mengikuti retret, namun ada kepala daerah yang tetap mengikuti retret. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi yang mengejutkan buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Dalam surat nomor 7294 yang diterbitkan Kamis 20 Februari 2025, para kepala daerah dari kader PDI Perjuangan diminta menunda keberangkatan ke Magelang dan jika sudah terlanjur berangkat diminta berhenti. Tak hanya itu, para kepala daerah yang merupakan kader PDIP juga diminta selalu mengaktifkan alat komunikasi untuk siaga terima perintah dari Megawati. Usai instruksi dari Ketum PDIP, Gubernur Jakarta Pramono Anung terlihat masih melakukan sejumlah agenda di Jakarta, seperti datang melayat ke rumah duka mantan Menpan RB Syafruddin di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, Pramono bungkam saat ditanya soal keikutsertaannya dalam retret di Akademi Militer Magelang. Sementara,
Sejumlah kepala daerah lain yang juga kader PDI Perjuangan blak-blakan memilih tidak mengikuti retret di Akmil Magelang, sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDI Perjuangan. Ya saya kira sama lah, saya dengan mereka sama. Ada yang ya kita stay di Jogja sambil nunggu nunggu dari DPP ya. DPP tentu sekarang banyak berdiskusi. Ya saya kira sekarang ini mesti banyak orang diskusi di pusat. Nah kita kan diminta untuk stay yang sudah di Jogja ya stay di DPD Jogja kan dekat dengan yang di Magelang, dan juga di DPD di Magelang nanti sambil kalau mendengarkan instruksi berikutnya kan enak, sudah dekat dengan Magelang. Ya masih menunggu, kami masih menunggu instruksi dari DPP ataupun dari Ketum. Tapi tidak disebutkan Pak Robert salah satu alasan kenapa tidak ada menyebutkan apapun, datangnya apa-apa, diminta untuk menunggu. Namun, ada juga kepala daerah dari PDI Perjuangan yang memilih menghadiri retret. Salah satunya Bupati Grobogan, Setio Hadi. Jam 3 sore. Ya, jadwalnya tetap ikut retret. Ikut. Instruksi dari Pak Bu Mega sendiri gimana? Mohon maaf Pak. Nanti lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut hingga Jumat malam ada 55 kepala daerah yang tidak hadir dalam retret di Akademi Militer Magelang. 6 orang diantaranya telah menyampaikan surat izin ketidakhadiran. Sedangkan 49 lainnya tidak memberikan kabar. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Sementara itu, merespons soal instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda ikut retret di Magelang, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kegiatan retret adalah urusan pemerintah. Sehingga sebagai kepala daerah, jika dipanggil Presiden tentu harus hadir. Ini kan urusan kepemerintahan yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Menanggapi saran dari Jokowi, Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang, instruksi penundaan retret dari PDIP adalah urusan partai. Said menyampaikan agar orang di luar PDIP tidak ikut mengurusi urusan partai. Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Buya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas itu ini ada acara. Ya. Pak Pram berangkat nggak Bu ya? Ya Pak Pram. Retret kepala daerah akan digelar hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Agenda ini diharapkan mampu memupuk kebersamaan dan meningkatkan jiwa patriotisme. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid mencopot 6 pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari 6 pegawai tersebut, 1 diantaranya diberhentikan secara permanen. Nusron memerinci ke-6 pegawai yang dikenai sanksi meliputi 5 pegawai negeri sipil yang dicopot dari jabatan dan 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nusron bilang dari keterangan para pegawai tersebut mereka diiming-imingi uang rokok. Namun Nusron tak memerinci jumlah uang tersebut. Ini yang Bekasi kita umumin, yang terlibat dan dikena sanksi. 1 dipecat, yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Yang pertama adalah FKI, ya kan? FKI nama orang, bukan Forum Kesenian
Indonesia atau kebudayaan Indonesia, atau Festival Kebudayaan Indonesia. Dulu ketua tim adjudikasi PTSL di Bekasi tahun 2021. Sekarang menjadi kepala seksi di penetapan hak dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kota. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya ratusan pelari memeriahkan DPD Gerindra Maluku Fun Run 10K. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Saudara, pekan ini jagat media sosial dihebohkan dengan polemik lagu berjudul Bayar 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 milik grup band asal Purbalingga, Sukatani. Setelah lagu mereka viral, grup band ini secara tiba-tiba menarik lagu di seluruh platform media sosial mereka dan menyampaikan permintaan maaf kepada Polri dan Kapolri. Pekan ini, jagat media sosial dihebohkan dengan polemik lagu berjudul Bayar 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 milik grup band asal Purbalingga, Sukatani. Lagu ini disebut sebagai bentuk kritik terhadap institusi kepolisian RI. Dalam lagunya, grup band Sukatani menuliskan lirik soal penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan hukum. Setelah lagu mereka viral, grup band ini secara tiba-tiba menarik lagu Bayar 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 dari semua platform dan menyampaikan permintaan maaf kepada Polri dan Kapolri. Mereka mengatakan yang dimaksudkan dalam lagu itu adalah oknum polisi. Video permintaan maaf pun diunggah keduanya tanpa menggunakan topeng yang jadi ciri khas grup band saat pentas. Grup band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Polisi pun ramai-ramai memberi bantahan. Polda Jawa Tengah mengakui telah bertemu duo personel band Sukatani untuk meminta klarifikasi. Polisi membantah ada tekanan atau intimidasi. Nihil hal tersebut ya.
Kita kemarin memang sempat klarifikasi terhadap grup band Sukatani tersebut, dan hasil klarifikasi kepada grup band tersebut, kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni, dan kemudian melalui seni tersebut atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak anti kritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku tak masalah dengan lagu yang diciptakan band Sukatani. Kepada wartawan, Kapolri bilang tidak ada masalah. Mungkin ada miss, namun sudah diluruskan, ujar Listio Sigit. Bantahan juga datang dari Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko. Trunoyudo bilang Polri membuka diri kepada kritik yang membangun. Bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Ya, artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah, dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasanya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) memberikan respons. PBHI menilai permintaan maaf diduga dilatar belakangi intimidasi dan ancaman dari anggota Polri. Tindakan ini dinilai melanggar jaminan hak kebebasan ekspresi seni dalam undang-undang. Perlu diketahui, berdasarkan hasil investigasi kami, permintaan maaf yang dilakukan oleh band Sukatani atas karya seninya berupa lagu yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar atau viral dengan tagline Bayar Polisi, dilatar belakangi dengan adanya intimidasi dan ancaman dari anggota Polri ketika band Sukatani selesai manggung dari Bali menuju pulang ke Banyuwangi. Tindakan represi ini berupa intimidasi dan ancaman ini sifatnya multidimensional. Dimensi pertama adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan terstruktur dalam konteks kebebasan berekspresi. Saudara, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Maluku menggelar ajang olahraga lari bertajuk Fun Run 10K dalam rangka menyemarakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Kegiatan ini disambut antusias oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk atlet lokal, komunitas lari dari Maluku dan luar Maluku, serta masyarakat umum yang ingin merasakan pengalaman berlari bersama. Dalam 3, 2, 1. Fun Run dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 dengan tema utama Semangat Berjuang Tiada Akhir ini bertujuan mengajak masyarakat Maluku untuk lebih aktif dalam berolahraga serta mempererat kebersamaan melalui ajang kompetitif yang sehat. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat silaturahmi antar masyarakat Maluku dengan peserta dari luar Maluku. Fun Run 10K ini mengambil titik start di Mako Lantamal 9 Ambon dan berakhir di Pantai Natsepa, Maluku Tengah. Peserta yang mengikuti ajang ini dibagi menjadi 2 kategori, yakni umum dan anak-anak. Mereka diantaranya ada yang dari kota Ambon dan bahkan dari luar Maluku seperti Makassar dan Jakarta. Hari ini merupakan kegiatan dalam rangka merayakan HUT ke-17. Kita DPD Provinsi Maluku melakukan kegiatan 10 kilo dengan tujuan untuk mencari bibit atlet yang baik dalam rangka meningkatkan prestasi atlet khusus di Provinsi Maluku dan juga lebih berprestasi di tingkat nasional. Kategori lari 10 km ini adalah kategori pelajar dan kategori umum yang seperti Peserta yang mengikuti ajang ini mengaku senang bisa ikut serta dalam ajang Fun Run tersebut.
Selain berolahraga, mereka juga bisa berlari bersama banyak orang dan merasakan euforia kebersamaan. Ini saya turut sebagai peserta dari kategori umum. Iya, kita tadi pemenang dari berpartisipasi aja. Karena memang listrik belum ya. Jadi ada gangguan sedikit. Umur berapa? Umur 57. Sudah sering? Baru pernah. Itu pun mendadak, jadi latihan juga kurang, 1 hari latihan aja. Sangat membangun semangat jiwa anak muda karena tuh kadang suka kegiatan-kegiatan yang kayak begini yang untuk mencabut. Sebenarnya larinya itu cuma 10%, 90%-nya itu cuma jalan. Gitu. Tapi katong tetap semangat buat sampai di sini tanpa naik kendaraan. Jadi katong tetap berjuang sampai finish. Ada persiapan sebelum lari kah? Persiapan lari itu sengaja sama sekali. Iya, cuma modal nekat dan semangat. Acara ini juga diakhiri dengan pembagian hadiah bagi para pemenang di berbagai kategori, serta door prize menarik bagi peserta yang beruntung. Dengan suksesnya Fun Run 10K ini, DPD Gerindra Maluku berharap dapat menjadikannya sebagai agenda tahunan guna mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat Maluku. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku. Berita inspiratif berikut ini saudara datang dari SMK Negeri 4 Kendari jurusan Kriya Kreatif Kayu dan Rotan yang menghasilkan berbagai kerajinan rumah tangga baik dalam bentuk kursi hingga lemari. Kerajinan dari para siswa ini telah dipasarkan dan memiliki nilai ekonomis. Berbagai kerajinan kayu yang bernilai tinggi untuk dekorasi rumah terus dihasilkan siswa SMK Negeri 4 Kendari, jurusan Kriya Kayu dan Rotan. Kerajinan kayu yang dibuat itu seperti meja, kursi, hingga berbagai kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kepala SMK Negeri 4 Kendari, Herman, mengatakan berbagai kerajinan kriya kayu telah digunakan oleh sekolah dan juga telah dipasarkan ke masyarakat. Hasil dari penjualan itu digunakan pihak sekolah untuk mengembangkan bakat para siswa dalam menghasilkan berbagai produk kriya kayu. Khususnya jurusan kriya, baik itu kriya kayu maupun kriya batik dan tekstil, itu memang ada produk yang dihasilkan. Kalau kriya kayu dalam bentuk mobiler atau mungkin souvenir yang menjadi praktek itu ada produk yang dihasilkan, produknya itu dalam bentuk meja, dalam bentuk mungkin souvenir, asbak dan seterusnya. Nah, itu mempunyai nilai ekonomis. Nah, untuk pengelolaan bahan-bahan praktek yang punya nilai ekonomis tadi, di sekolah itu ada namanya teaching factory, yang pembelajaran di berbasis industri, yang nantinya akan dikomparasikan atau mungkin diinkludkan dengan BLUD yang ada di sekolah. Jurusan Kriya Kayu SMK Negeri 4 Kendari merupakan jurusan yang mempunyai prospek dapat menghasilkan lulusan siap kerja. Namun sayang, minat siswa baru untuk jurusan ini masih terbilang sangat rendah saat penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga, salah satunya informasi seputar hasil pengundian babak 16 besar Liga Champions 2025. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarik dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari
pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.